Hai sahabat YXP, selamat datang kembali di segmen 7 wisata paling-paling. Tahun baru Imlek 2575 Kongsili tinggal menghitung hari. Serba-serbi Imlek pun sudah banyak terpampang baik di jalan raya, pusat perbelanjaan, restoran, hingga perkantoran. Selain itu, hari libur Imlek tentunya dimanfaatkan oleh banyak orang untuk berwisata bersama keluarga ya. Nah, salah satu destinasi wisata yang cocok untuk menikmati libur Imlek adalah Pecinan atau Chinatown. Dan kali ini Mimin lagi ada di Pecinan yang selalu dipadati wisatawan yang ada di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyak spot menarik yang bisa sahabat XP kunjungi di sini. Apa aja? Yuk ikutin Mimin. Mimin akan spill 7 spot menarik di Pecinan Glodok, Jakarta Barat, terkhususnya saat momen Tahun Baru Imlek. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk informasi penting terkait masing-masing tempat wisata, akan Mimin tampilkan di layar supaya bisa sahabat XP capture. Gak usah lama-lama, ini dia videonya. Nomor 7, Pancoran Chinatown Point. Ingin berlibur ke tempat yang unik dan menarik? Gak ada salahnya datang ke Pancoran Chinatown Point, Jakarta Barat. Ya, Pancoran Chinatown Point ini hadir dengan menyuguhkan tempat wisata khas Tiongkok yang menjadi daya tariknya. Pancoran Chinatown merupakan sebuah tempat wisata strategis serta bersejarah yang resmi dibuka pada September 2018. Wisata ini hadir dengan gabungan bangunan perumahan desain klasik elegan, pusat perbelanjaan, city walk, dan apartemen bergaya Lingnan asli Tiongkok. Dan yang gak boleh sahabat YXP lewatkan saat berkunjung ke sini, yaitu berbelanja dan berburu kuliner. Sahabat YXP bisa berbelanja barang-barang yang unik dan menarik khas Tionghoa di sini. Adapun barang-barang yang ada di sini berupa barang lokal dan juga impor, seperti obat-obatan dari Tiongkok, minuman jamu, barang-barang elektronik, pakaian, makanan, dan lainnya. Sedangkan untuk berburu kuliner, sahabat YXP bisa mencoba aneka sajian kuliner yang ada di sini. Untuk harga tiket masuk wisata ke Pancoran Chinatown Point ini gratis, alias nggak perlu membayar biaya sama sekali. Sahabat YXP hanya perlu bayar tarif parkir kendaraan, membeli makanan, dan lainnya. Nomor 6, Gang Gloria. Kalau ngaku pecinta kuliner, sahabat YXP wajib nih jelajahi kuliner legendaris di Gang Gloria Glodok. Kawasan Pecinan Glodok memang sudah terkenal dengan deretan kuliner khasnya yang unik, lezat, dan juga menarik untuk dicoba. Dari mulai makanan peranakan Tionghoa hingga kreasi makanan lezat lainnya, yang dijamin bikin wisata menelusuri Glodok ini jadi makin berkesan. Terdapat sebuah gang yang menyempil di antara kompleks rumah toko dan pusat perbelanjaan Pancoran Chinatown Point di kawasan Pecinan Pancoran Glodok ini. Gang ini bernama Gang Gloria. Di sepanjang jalan selebar 4 meter ini terselip sejumlah toko atau kedai kuliner legendaris seperti toko Kawi, bakmi Amoy, soto Betawi Nyonya Afung, hingga kedai kopi Estaki. Sebagai salah satu pojok kuliner Jakarta, Gang Gloria sedikitnya dihuni 38 lapak PKL. Mereka menjajakan siomay babi, nasi campur, buah-buahan, mie campur, dan kuliner peranakan lainnya. Untuk popularitas, Gang Gloria terangkat bersama kawasan Pancoran Glodok sejak awal abad ke-20. Jadi kawasan ini sudah seabad menjadi surga kuliner warga Jakarta. Jalan-jalan ke Gang Gloria, sahabat YXP bisa merasakan nuansa yang berbeda dibanding saat makan di restoran, yaitu suasana kampung yang guyup dan tidak mengenal perbedaan ras dan kelas bisa dirasakan di sini. Gang Gloria juga disebut sebagai salah satu ruang publik yang inovatif karena berhasil memanfaatkan ruang yang gak terlalu luas menjadi tempat warga melepas penat dengan menyantap beragam makanan. Nomor 5, Petak 6. Petak 6 menjadi salah satu pilihan wisata menarik di kawasan desa wisata Pecinan Glodok yang mengandung banyak nilai dan daya tarik sahabat YXP. Ketika sampai di depan Petak 6, siap-siap berasa takjub dengan ornamen-ornamen bernuansa Tiongkok dengan lampion merah menyala di langit-langit, beberapa patung yang diletakkan di tengah seakan-akan menyambut sahabat YXP, serta tak lupa alunan lagu Mandarin yang semakin mendukung suasana. Dibangunnya Petak 6 ini dikarenakan minimnya tempat bersantai dengan pendingin udara. Oleh karena itu, Rex Cokrowibowo, seorang kreatif director Petak 6, merevitalisasi gedung ini menjadi Petak 6 yang kita kenal sekarang. Alasan pemilihan nama Petak 6 juga bukan sembarang pilih sahabat YXP. Pemilihan nama Petak 6 erat kaitannya dengan Petak 9, kawasan yang persis berada di belakang Petak 6. Setelah ini akan Mimin spill juga ke sahabat YXP.
Nah, semakin masuk ke dalam petak 6, ada banyak sekali kios makanan di sebelah kanan dan kiri dengan susunan meja dan kursi yang berkumpul di tengah yang dipisahkan oleh air mancur kecil yang menyala. Setidaknya ada lebih dari 30 tenan di kawasan ini. Tidak hanya berjualan di kios-kios saja, banyak juga pedagang lain yang menggelar jualannya di antara kios-kios ini. Meskipun hampir 95% tenan di kawasan kuliner ini menjual makanan khas Cina, ada juga beberapa makanan lokal lain, mulai dari yang halal sampai yang non-halal. Tenan-tenan yang cukup terkenal di sini misalnya Country Southern Food and Creamery, soto Betawi, pempek airin, shantung, soe ore jamu, mie tek-tek, dan masih banyak lagi. Menu yang disediakan juga beragam, mulai dari makanan lokal seperti tahu gejrot, hingga makanan western seperti burger dan sandwich. Harga makanan dan minuman di sini juga cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Selain bisa membayar tunai, tempat ini juga menyediakan pembayaran digital. Oh ya, sahabat EXP juga bisa melihat ikon utama dari petak 6 ini, yaitu tangga petak 6. Tangga besar yang didukung dengan langit-langit yang tinggi, memberikan rasa megah ketika memandangnya. Tentunya, keunikan dan keindahan dari bangunan petak 6 ini akan membuat sahabat EXP tertarik dan semakin ingin berlama-lama menghabiskan waktu di sini. Nomor 4, petak 9. Sesuai janji Mimin, sekarang kita melipir ke petak 9 yang juga cocok dikunjungi saat liburan Imlek. Tempat ini seakan mengundang sahabat EXP untuk merasakan pesonanya yang kaya akan sejarah dan budaya Tionghoa. Kawasan ini menawarkan lebih dari sekedar destinasi wisata biasa. Nama petak 9 konon berasal dari 9 rumah yang dulu berdiri di sini. Kawasan ini juga memiliki wihara Dharma Bakti, kelenteng tertua di Jakarta, yang dibangun pada tahun 1650. Nanti akan Mimin spill juga. Hal yang menarik perhatian dari petak 9 Jakarta adalah nuansa tradisional Tiongkok yang kuat, diperkaya oleh ornamen-ornamen berwarna merah yang memancarkan kehangatan dan keceriaan setiap sudutnya. Keunikan ini semakin kental menjelang dan setelah hari besar keagamaan, di mana kawasan ini dipenuhi dengan dekorasi merah, lampion, dan aksen tradisional yang menghadirkan atmosfer perayaan yang istimewa. Suasana kental ini memberikan sahabat EXP pengalaman yang tak terlupakan, merasakan keanggunan budaya Tionghoa dan memperkaya penjelajahan di tengah gemerlapnya Jakarta. Destinasi petak 9 juga terkenal dengan pasar tradisionalnya, di mana ratusan kios menjual beragam barang kebutuhan sehari-hari, kuliner Tionghoa autentik, dan bahan obat tradisional Cina yang berkhasiat. Di sini, sahabat EXP dapat mengeksplorasi tanpa biaya tiket masuk, sambil mencicipi kuliner khas yang terkenal dengan suasana yang otentik, fasilitas yang lengkap, dan kisah sejarah yang mendalam. Nomor 3, Pancoran Tea House. Kedai teh satu ini merupakan salah satu destinasi kuliner andalan di daerah Glodok. Bangunannya yang bersejarah, desain interiornya yang berkesan, dan menu-menunya yang menggiurkan membuat tea house di Jakarta ini sukses mencuri perhatian banyak orang. Gak heran kalau banyak influencer yang mengunjungi tempat ini dan mempromosikannya ke media sosial. Sahabat EXP pun gak boleh ketinggalan nih serunya ngeteh di sini. Apalagi kedai teh sekaligus restoran ini juga cocok dijadiin venue untuk merayakan momen istimewa seperti ulang tahun, Sangjit, dan Imlek tentunya. Kedai ini menempati bangunan bekas toko obat Chunghwa yang merupakan apotek tertua di Jakarta. Setelah puluhan tahun terbengkalai, bangunan bersejarah ini direnovasi oleh Pemprov Jakarta dan kini dijadikan representasi kawasan Glodok. Kedai ini gak hanya sukses mencuri perhatian karena bangunannya yang penuh sejarah, tapi juga karena penataan ruang dan desain interiornya yang kental dengan suasana khas oriental. Di sini, sahabat EXP bisa menemukan berbagai macam dekorasi yang menonjolkan nuansa pecinan klasik dengan adanya lampion merah, lukisan-lukisan klasik, dan jendela-jendela besar bergaya Tiongkok. Gak heran kalau Pancoran Tea House ini kerap dijadikan rekomendasi restoran untuk ngerayain Imlek. Hal menarik lainnya yang bisa sahabat EXP temuin di kedai hits ini adalah tradisi patekoan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Patekoan ini berasal dari dua karakter terpisah, yaitu Pa yang berarti 8 dan Teiko yang berarti teko. Jadi secara harfiah, kata patekoan ini memiliki arti 8 teko teh. Setiap meja di kedai teh ini dilengkapi dengan satu set peralatan gongfucha. Seni penyeduhan teh gongfucha yang jadi andalan kedai teh ini dulunya dilakukan untuk menyambut para bangsawan di era dinasti Qing di Tiongkok.
Saat ini tradisi menyeduh teh gongfu-cha ini dilakukan untuk menghormati tamu, menyatakan cinta, meminta maaf pada orang tua, ataupun sekedar untuk minum teh bersama keluarga. Di sini sahabat EXP juga bisa merasakan pengalaman menyeduh teh sahabat EXP sendiri nih, atau bisa juga meminta bantuan tia asisten di sini. Tersedia 25 jenis teh berkualitas yang bisa disesuaikan dengan selera sahabat EXP. Misalnya white tea, oolong tea, pure tea, black tea, green tea, dan masih banyak lagi. Gak hanya terkenal dengan tradisi minum tehnya, kedai teh ini juga terkenal karena cita rasa masakannya yang enak dan otentik. Nomor 2, Gedung Chandranaya. Berikutnya kita kunjungi tempat wisata Chandranaya yang begitu bersejarah. Chandranaya merupakan rumah bersejarah yang hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh. Arsitektur rumah dari Chandranaya begitu kental khas Tionghoa, lengkap dengan taman airnya sahabat EXP. Bangunan yang berdiri di antara gedung-gedung megah di Jakarta ini, dulunya rumah ini adalah kediaman Mayor Cina Cao Kim An, pemimpin masyarakat Tionghoa di era pemerintahan Hindia Belanda. Tidak jelas kapan rumah ini dibangun karena tidak ada petunjuk Nianhao atau tahun pemerintahan Kaisar Cina yang tertera. Saat ini Chandranaya diakui sebagai cagar budaya dan bangunannya juga telah dilindungi oleh pemerintah. Kediaman ini bukan hanya sekedar kediaman keluarga Cao, rumah ini bahkan merekam jejak sejarah Tionghoa di tanah air sahabat EXP. Cao Kim An merupakan menantu Po Keng Hek, pendiri organisasi Tionghoa modern pertama Hindia Belanda. Sewaktu Indonesia dijajah oleh Jepang, kediaman ini sempat menjadi kantor Siminghui atau perkumpulan orang Tionghoa dengan tujuan sosial. Perkumpulan inilah yang akhirnya mencetuskan berdirinya Universitas Tarumanegara. Dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, ada peraturan nasionalisasi nama. Hal ini membuat Siminghui berubah namanya menjadi Chandranaya. Dari situlah kemudian kediaman Cao Kim An ini berganti julukan dengan nama Gedung Chandranaya. Di era modern, penggunaan Gedung Chandranaya pun sempat berubah-ubah. Beberapa penggunaan yang tercatat dalam sejarah, diantaranya pernah menjadi lokasi kuliah mahasiswa Universitas Tarumanegara, penyelenggaraan Indonesia Open pertama, lalu cagar alam Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini. Nomor 1, Wihara Dharma Bhakti. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, kelenteng atau wihara menjadi tujuan bagi pengunjung. Banyak yang datang ke kelenteng untuk bersembahyang, tapi nggak sedikit pula yang sengaja berkunjung untuk wisata. Di Jakarta ada wihara tertua yang dikenal dengan nama Wihara Dharma Bhakti atau Kim Taek Lee. Wihara ini dibangun pada 1650 oleh Letnan Tionghoa bernama Kui Hon. Berlokasi di Jalan Kemenangan 3, Petak 9, kelenteng ini menawarkan keindahan dan kekayaan arsitektur khas Tionghoa yang dihias dengan warna-warna cerah dengan dominasi warna merah dan kuning. Saat sahabat EXP menjelajah ke salah satu kuil dengan atmosfer paling indah ini, sahabat EXP akan menemukan dupa yang pekat dan asap lilin berhembus ke seluruh ruangan. Sahabat EXP juga dapat melihat patung dewa, beberapa kaligrafi yang indah, ukiran yang indah, dan juga lukisan naga. Dan di luar bangunan utama, lebih banyak patung berdiri di sayap samping. Awalnya wihara ini bernama Kwan Im Teng, tapi pada tahun 1740 wihara ini diyakini ikut terbakar dalam peristiwa pembantaian komunitas Tionghoa yang dikenal dengan sebutan Geger Pecinan. Setelah peristiwa itu, wihara ini dibangun kembali oleh Kapiten Oiche pada tahun 1755. Lalu namanya diganti menjadi Jin De Yuan atau Kim Taek Lee. Arti nama ini secara harfiah adalah kebajikan emas. Nama ini disematkan demi mengingatkan manusia supaya tidak cuma mementingkan kehidupan materialisme, tapi juga mengedepankan kebajikan antar sesama manusia. Di wihara ini terdapat 27 patung dewa, salah satunya yang terkenal dan sudah ada sejak dulu adalah patung Dewi Kwan Im. Patung Dewi Kwan Im ini termasuk yang berhasil diselamatkan ketika peristiwa pembakaran Geger Pecinan. Dalam perkembangannya, masyarakat sekitar mengenal tempat ini dengan sebutan Kelenteng Petak 9. Wihara yang berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi ini juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya Kota Tua. Dengan dijadikannya Glodok sebagai desa wisata dan sebagai pusat wisata sejarah pecinan, Wihara Dharma Bhakti menjadi salah satu destinasi yang paling banyak dicari di sekitar kawasan Kota Tua. Perayaan Imlek kerap dijadikan momen bagi wisatawan yang ingin berfoto di tengah semaraknya suasana pecinan Glodok.
Nah itu dia sahabat EXP, 7 spot paling cocok dikunjungi saat liburan Imlek di Pecinan Glodok, Jakarta Barat versi EXP Channel. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah, jadi pastikan sahabat EXP cek and dicek dulu ke site atau kontak personnya. Sahabat EXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami. Karena Mimin dan tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video ya. Bye-bye.